Assalamualaikum adik-adik sekalian. Di sini ada soal. Soal ini saya dapatkan dari komentar yang ada di video saya. Ya, komentarnya seperti ini. Katanya susah banget. Padahal soal ini tidak susah ya. Percayalah sama saya bahwa soal ini tidak susah. Coba kita jawab. Ini adalah soal tentang nilai mutlak. Kita jawab cara pertama, cara 1. Ini pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang ini. Kita menggunakan definisi dari nilai mutlak. Masih ingat definisi dari nilai mutlak bahwa kalau suatu bilangan A saya memutlakkan, maka hasilnya adalah A sendiri kalau A-nya itu positif atau 0. Kemudian negatif dari A kalau A-nya itu negatif. Nah, terus apa yang terjadi dengan mutlak X tambah 2? Hasilnya bagaimana? Nah, sama juga. Anggaplah ini sebagai A. Berarti ini bisa saya tulis sama dengan X tambah 2 kalau X tambah 2-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Ini bisa saya tulis negatif X tambah 2 kalau X tambah 2-nya kurang dari 0. Ini bisa saya teruskan X tambah 2 kalau X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ini saya bongkar kurungnya saja. Negatif X kurang 2 manakala X kurang dari negatif 2. Terus bagaimana dengan mutlak X kurang 4? X kurang 4 ya sama saja ya. Ini sama dengan X kurang 4 manakala X kurang 4-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Ini X saya kasih negatif di sini. Negatif X kurang 4 manakala X kurang 4 kurang dari 0. Ini bisa juga saya teruskan X kurang 4 manakala X lebih besar atau sama dengan 4. Ini saya bongkar kurungnya. Negatif X tambah 4 manakala X kurang dari 4. Ternyata untuk nilai X ini dibatasi oleh negatif 2 dan 4. Oke, kalau saya coba gambarkan pada garis bilangan bahwa ini anggaplah X ada negatif 2 dan ada 4. Jadi nilai mutlak ini ternyata dibatasi oleh XX dari negatif 2 dan 4. Nah, ternyata bagaimana kondisinya kalau X-nya kurang dari negatif 2, bagaimana hasilnya kalau X-nya di antara negatif 2 sampai 4, dan bagaimana hasilnya kalau X-nya melebihi 4. Jadi ini terbagi menjadi 3 kasus. Kasus 1, bagaimana yang terjadi kalau X-nya kurang dari negatif 2. Ini pakai sama dengan atau tidak? Coba kita lihat. Ini yang pakai kurang dari berarti tidak pakai sama dengan. Nah berarti yang diselidiki yang ini ya. X kurang dari negatif 2. Nah, kita tulis kembali lagi soalnya. Masih ingat soalnya tadi? X tambah 2 sama dengan 3X kurang 4. X tambah 2 sama dengan 3X kurang 4. Nah, untuk X kurang dari negatif 2, mutlak X tambah 2 jadi apa? Mutlak X tambah 2 jadinya kita pilih yang di bawah ini. Negatif X kurang 2. Negatif X kurang
2. Negatif X kurang 2. Kemudian untuk X kurang 4 jadinya apa? Maaf, untuk mutlak X kurang 4 jadinya. Nah, ini mau pilih yang di atas atau di bawah? Ingat bahwa tadi untuk kondisi X kurang 2, maaf, X kurang dari negatif 2, ya tidak mungkin kita pilih yang di atas. Ya, berarti kita harus pilih yang di bawah. Kenapa? Kalau X kurang dari negatif 2 sudah pasti juga kurang dari 4, ya. Kalau kurang dari negatif 2 sudah pasti juga kurang dari 4. Ya, jadi yang kita pilih bahwa mutlak X kurang 4 sama dengan negatif X tambah 4. Itu yang kita pilih untuk kondisi X kurang dari negatif 2. Nah, sama dengan negatif X tambah 4. Ini negatif X tambah 4. Ini negatif X kurang 2 sama dengan negatif X tambah 12. Ini saya gabung semua yang ada X-nya, negatif X tambah 3X sama dengan 12 tambah 2. Ini 2X sama dengan 14. Ini X sama dengan 7. Nah, sementara di sini tadi untuk X kurang dari negatif 2 didapat X sama dengan 7. Ini bukan penyelesaiannya. Kenapa? Karena syaratnya tadi X-nya harus kurang dari negatif 2. Bukan penyelesaian. Ya, berarti untuk kasus pertama, untuk kondisi X kurang dari negatif 2, tidak ada penyelesaian. Jangan khawatir, masih ada lagi untuk kasus yang kedua. Manakala X di antara negatif 2 sampai 4. Kita lanjut untuk kasus X di antara 2 sampai 4. Nah, kasus 2. Nah, X-nya di antara negatif 2 sampai 4. Yang mana yang pakai tanda sama dengan di sini? Ya, lebih besar 2 pakai tanda sama dengan. Kurang dari 4-nya tidak pakai sama dengan. Ya, berarti di sini. Ini kalau dibaca dari tengah, X lebih dari atau sama dengan negatif 2, dan X kurang dari 4. Kita tuliskan lagi persamaan nilai mutlaknya, yaitu X tambah 2 sama dengan 3, X kurang 4. Oke. Nah, ini menjadi apa? Untuk kondisi seperti ini, X-nya berada di antara negatif 2 sampai 4. Nah, untuk mutlak X tambah 2, karena melebihi dari negatif 2, berarti yang kita ambil yang di atas. X tambah, menjadi X tambah 2, hilang mutlaknya ya. Nah, berarti untuk kondisi, karena memenuhi kondisi ini ya, X lebih dari negatif 2, maka mutlak X tambah 2 menjadi hilang mutlaknya. Sama dengan bagaimana dengan kondisi yang ini? Mutlak X kurang 4 dengan X kurang dari 4. X kurang dari 4, maka tetap juga yang di bawah yang dipakai. Menjadi negatif X tambah 4. Negatif X tambah. Oke. Ini jadinya X tambah 2. Bongkar kurungnya negatif 3X tambah 12. Ini kita gabung semua yang ada X-nya. Ini menjadi X tambah
3x, x tambah 3x, kemudian sama dengan 12 kurang 2. Ini sama dengan berapa ini? 4x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 4. 10 per 4. 10 per 4 berapa? 5 per 2. Atau dengan kata lain 2/2. Nah, untuk X berada di antara negatif 2 sampai 4, ternyata kita dapatkan X-nya 2/2. Nah, dan ini memenuhi ya. Nah, berarti sudah ada penyelesaiannya, yaitu 2/2 atau 5/2. Nah, sekarang bagaimana untuk X? Kasus yang ketiga lagi. Kasus yang ketiga. Bagaimana kasus yang ketiga? Tadi ini sudah. X lebih besar dari 4. X lebih besar dari 4. Pakai sama dengan atau tidak? Ya, pakai ya. Oke. Kita tulis lagi soalnya kembali. X tambah 2 sama dengan 3 mutlak X kurang 4. Nah, untuk mutlak X tambah 2 dengan kondisi X lebih dari atau sama dengan 4, jadi apa ini mutlaknya? Untuk X tambah 2, kita pakai yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Nah, perhatikan bahwa tadi kan kondisinya adalah untuk X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, untuk X lebih atau sama dengan 4, sudah pasti melebihi dari negatif 2 juga ya. Tidak mungkin kita pilih yang di bawah. Ya, berarti kita pilih yang di ini. Berarti mutlak X tambah 2 menjadi hilang mutlaknya. Untuk X lebih dari atau sama dengan 4, sudah pasti juga melebihi dari negatif 2. Jadi ini sama dengan hilang mutlaknya X tambah 2 sama dengan 3 kali untuk X kurang, maaf, untuk mutlak X kurang 4 jadinya apa? Jadinya yang di atas kita pilih. Nah ini X kurang 4, hilang juga mutlaknya. Oke. X kurang 4. Jadi ini kita selesaikan seperti biasa. Bongkar kurungnya. 3X kurang 12. X kurang 2X sama dengan min 12. X kurang 3X sama dengan min 12 kurang 2. Ini sama dengan min 2X sama dengan min 14. Ini berarti X sama dengan min 14 bagi min 2 sama dengan 7. Ya, dan ini masuk penyelesaian ya. Karena ini kondisi X lebih dari 4. Kita dapatkan X sama dengan 7. Nah, berarti untuk kasus pertama tadi tidak ada penyelesaian. Untuk kasus kedua, yaitu penyelesaiannya 2/2. Untuk kasus ketiga, penyelesaiannya sama dengan 7. Ya, jadi
himpunan penyelesaiannya, kita kumpulkan semua penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 2/2, kemudian 7. Ya, ada dua penyelesaiannya ya, yaitu 5/2 atau 2/2 dan X sama dengan 7. Nah, itu untuk cara pertama. Apakah masih ada lagi cara yang kedua? Ya, tentunya ada ya. Ini kita menggunakan definisi nilai mutlak. Coba sekarang kita pakai cara yang kedua. Apakah nanti jawabannya akan sama, yaitu himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2/2 dan X sama dengan 7. Atau X sama dengan 7. Cara yang kedua. Masih ingat sifat atau definisi bahwa ini akar dari suatu bilangan yang dikuadratkan itu sama saja dengan positif dari bilangan itu, gitu ya. Akar dari suatu bilangan yang dikuadratkan sama dengan nilai mutlak dari bilangan itu. Ya, itu yang akan kita gunakan. Ya, berarti tadi soalnya apa? X kurang 2, X tambah 2 sama dengan 3, X kurang 4. Ini bisa kita teruskan. X tambah 2, 3-nya masuk di dalamnya, menjadi mutlak 3X, kemudian 3 kali negatif 4, min 12. Nah, ingat ini yang bisa dimasukkan hanya, atau kalau tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa juga. Tidak usah dimasukkan, supaya angkanya tidak terlalu besar. Ingat bahwa anggaplah X tambah 2 ini A. Ya. Ya, ini juga anggap sebagai A ya, yang di dalam mutlak ini. Berarti kalau kita mengikuti pola yang ini, berarti ini bisa saya tuliskan seperti ini. Akar dari, nah, X tambah 2 dikuadratkan. Gitu ya. Sesuai dengan ini. Bahwa nilai mutlak itu sama dengan akar 2 dari bilangan itu yang dikuadratkan. Sama dengan 3 dikali, nah, akar 2 dari X kurang 4 tapi dikuadratkan. Mengikuti yang ini. Kemudian kita ingin supaya akarnya ini hilang. Ya, berarti kedua ruas kita kuadratkan. Kalau suatu akar kuadrat yang dikuadratkan, maka akarnya bisa jadi hilang. Katakanlah suatu bilangan Y saya kuadratkan, maka yang tertinggal adalah yang di dalam akar. Nah, begitu ya. Suatu bilangan Y saya kuadratkan, maka yang tertinggal adalah di dalam akar. Sama dengan ini. Ini saya coba kuadratkan kedua ruas. Nah, X tambah 2 saya kuadratkan. Ini juga saya kuadratkan. X kurang 4. Nah, iya kan? Berarti akarnya hilang. Yang tertinggal adalah yang di dalam akar. Berarti yang tertinggal adalah X tambah 2 kuadrat. Ini masing-masing saya kuadratkan. Berarti 3 kalau dikuadratkan menjadi 9. Ini ya saya kuadratkan menjadi X kurang 4 kuadrat. Nah,
Sebenarnya dari sini ke sini kadang orang menyingkatnya, kadang orang langsung kuadratkan yang ini langsung mereka kuadratkan. Saya skip. Nah, kadang-kadang orang seperti ini menulisnya. X tambah 2 sama dengan 3. X kurang, X tambah 2 sama dengan 3. X kurang 4. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan, sehingga hasilnya menjadi X tambah 2 kuadrat, mutlaknya jadi hilang, sama dengan 9 X kurang 4. Nah, itu juga bisa ya, daripada melalui proses seperti ini. Tapi supaya terstruktur, ya lebih baik seperti ini saja. Tapi ini juga bisa. Jadi ini saya anggap tidak ada, saya hapus. Atau saya, tidak apa-apa lah. Kita teruskan yang ini. X tambah 2 kuadrat sama dengan 9 kali X kurang 4 kuadrat. Ini jadinya X tambah 2 kuadrat jadinya apa? X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 9 dikali ini dikuadratkan X kuadrat kurang 8X tambah 16. Kalau saya teruskan lagi di bawah, atau saya teruskan saja di bawah ya. X kuadrat tambah 4X tambah 4, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan ini kali masuk 9X kuadrat kurang 72X, 9X kuadrat kurang 72X tambah ini 9 dikali 16. Berapa ini 9 kali 16? 16 kali 9, 4, ingat 5. 9 kali 1, ya 144. 144. Oke, coba kita teruskan, kumpulkan semua yang ada X-nya. Berarti X kuadrat kurang 9X kuadrat kurang tambah 4X tambah 72X tambah 4 kurang 144 sama dengan 0. Ini jadinya negatif 8X kuadrat. Ini jadinya 76X tambah 76X. Ini jadinya 140, negatif 140 sama dengan 0. Nah, apakah persamaan ini bisa disederhanakan? Coba semuanya kita bagi dengan negatif 8 ya. Negatif 8X kuadrat dibagi negatif 8 jadinya X kuadrat. Kemudian 76 dibagi negatif 8. 76 dibagi 8 berapa? Kalau tidak bisa dibagi negatif 8 berarti kita bagi dengan 4. 76 dibagi 4. Dibagi 4, 1, 4 turun 36. 19 ya. Oh, hanya bisa dibagi 4.
berarti ini dibagi negatif 4 saja ya. Berarti kedua ruas dibagi dengan negatif 4. Berarti jadinya 2x kuadrat dibagi negatif 4 berarti negatif 19x dibagi negatif 4 140 bagi negatif 4 atau bagi 4 dulu 3 12 turun 20. Nah 35 berarti negatif 140 dibagi negatif 4 menjadi positif 35. 0 bagi negatif 4 0. Di sini keterangannya kedua ruas dibagi negatif 4 ya. Itu keterangannya ya. Kedua ruas dibagi negatif 4. Ini kalau kita sederhanakan jadinya apa? Nah, kita faktorkan 2x x sama dengan 0. 75 coba kurang 7 tambah 5. Apakah benar ini? Maaf, bukan tambah 5, kurang 5. 2x kurang 5 dikali x kurang 7, apakah sudah menghasilkan yang di atas? Ya, harusnya iya ya. Harusnya iya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwa 2x kurang 5 sama dengan 0 atau x kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini bisa saya tuliskan 2x kurang 5. Maaf. 2x sama dengan 5 atau x sama dengan 7. Nah, ini sama dengan x sama dengan 5 per 2 atau x sama dengan 7. Ya, sama dengan yang tadi jawabannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 5 per 2 atau 2 per 2 dengan x sama dengan 7. Oke. Bisa ya? 5 per 2 dengan 7. Oke, sampai di sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah video ini.